Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta. Salam takzimku bagi para jamaah uripe Allah. Semoga kita semua selalu di dalam kesehatan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan bersama pertanyaan dari saudari kita yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Markona. Saya berasal dari Jawa Tengah. Tapi untuk saat ini, posisi saya masih berada di negeri jiran Malaysia. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Gus Halim tentang peristiwa Nuzulul Quran. Seperti mana kita tahu bahwa Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran yang dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada hari ke-17 di bulan Ramadan ketika beliau masih berada di dalam Gua Hiro. Dan ayat pertama yang beliau terima adalah Iqra yang tercantum dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah hakikat dari Nuzulul Quran itu sendiri. Terus yang kedua, hakikat Gua Hiro. Terus yang ketiga, kenapa dipilih pada hari ke-17 di bulan Ramadan? Padahal kita tahu banyak hari yang baik di bulan Ramadan. Terus yang terakhir, apa hakikatnya Iqra itu sendiri? Ayat pertama yang diturunkan dan dibacakan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu beliau tidak bisa membaca. Demikianlah pertanyaan saya. Mohon pencerahannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saudari kita Markona dari Malaysia. Satu, pertanyaan pertama, hakikat peristiwa Nuzulul Quran yang ada pada 17 Ramadan. Pertanyaan yang kedua, hakikat Gua Hiro. Pertanyaan yang ketiga, kenapa dipilih 17 Ramadan? Karena seluruh hari selain 17 itu semua baik juga. Pertanyaan yang keempat adalah apa hakikat Iqra itu sendiri. Jadi keempat pertanyaan ini saya jawab sekaligus dengan ayat, dengan surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi peristiwa
turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril di bulan Ramadan yang suci, tepatnya tanggal 17 Ramadan di dalam Gua Hira. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan cermati keempat pertanyaan itu ada di dalam ayat ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita maknai hakikatnya, kita baca dulu Al-Qur'annya dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Jadi pertanyaan pertama, apa hakikat peristiwa nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan itu? Tanpa bulan suci Ramadan, tanpa sucinya di bulan Ramadan, maka Al-Quran takkan pernah bisa turun. Maknanya, bila hati tidak suci dari yang selain Allah, maka kita selamanya akan buta akan ayat-ayatnya Allah. Jadi makna hakikat bulan Ramadan yang suci ini adalah sucinya Allah sendiri. Sucinya diri manusia kita yang menjadi penguasa di dalam hati kita ini. Bila di dalam hati kita masih terkuasai oleh diri manusianya yang punya hati, yang punya nyawa, yang punya jiwa, yang punya roh, dan yang punya badan, selamanya Al-Quran takkan pernah turun di hati kita. Selamanya kita akan selalu dan selalu buta akan ayat-ayat Allah. Dan selamanya seluruh ibadah kita pasti akan tersesat jalannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati belum kedatangan bulan suci Ramadan. Karena hati kita masih najis. Hati kita masih kotor. Hati kita masih syirik. Hati kita masih kufur. Hati kita masih mensekutukan wujudullah dengan wujud diri kita.
karena hati kita masih mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup diri manusia kita di hati kita. Karena hati kita masih mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa kita di hati kita. Maka dari itu, bila kita masih syirik, masih kufur, maka selamanya kita takkan pernah iqra. Kita takkan pernah bisa membaca Tuhan yang telah menciptakanmu. Maknanya selamanya kita takkan pernah kenal dengan Tuhan yang menciptakan diri kita. Bila di dalam hati kita masih kotor dengan diri kita sendiri. Hakikat yang pertanyaan kedua, hakikat Gua Hira. Gua Hira hakikatnya kalau syariatnya ya di Makkah sana. Kalau hakikatnya ada pada tiap-tiap diri manusia. Gua Hira itulah hati manusia. Gua yang gelap gulita. Selama ini gua ini dikuasai, dirajai sebagai singgah sananya iblis dan setan yang suka kegelapan. Jadi hakikat Gua Hira adalah hati yang gelap akan Tuhannya. Hati yang belum sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk ciptaan. Hati yang belum sadar bahwa dirinya hanyalah ciptaan. Dan ada yang mentuhani dan ada yang menciptakan dirinya. Itulah makna hakikat Gua Hira yang gelap, yakni hati yang selalu terang benderang kemakhlukannya. Hati yang selalu terang benderang kemanusiaannya daripada ketuhanannya di hatinya. Pertanyaan yang ketiga, kenapa dipilih 17 Ramadan? Sementara semua hari di dalam tanggal bulan Ramadan itu semuanya baik. Berarti 17 Ramadan kan juga baik juga. Jadi buat apa kita mempermasalahkan kenapa kok 17 Ramadan? Karena semua hari baik maka Allah menentukan di 17 Ramadan. Pertanyaan yang keempat, apakah hakikat Iqra itu? Iqra adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita jabarkan dan ulas bersama di dalam surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad berkhulwat, berzuhud, bersemedi di dalam Gua Hira untuk mencari Tuhannya, maka selama 15 tahun Kanjeng Nabi Muhammad melatih dan melatih, berzuhud, berkhulwat demi mensucikan diri Muhammadnya di hatinya agar bisa bertemu dengan Tuhannya. Bila di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad tidak suci dari Muhammadnya, bila di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad masih menjadi raja di raja Muhammadnya di hatinya,
maka selamanya Kanjeng Nabi Muhammad takkan pernah kedatangan malaikat Jibril. Maka selamanya Kanjeng Nabi Muhammad takkan bisa mengenal Allah bila di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad masih ada Muhammadnya di hatinya. Maka dari itu selama 15 tahun lamanya Kanjeng Nabi Muhammad belajar menyepikan dirinya di hatinya, yakni di dalam gua Hira, menurut syariatnya di dalam gua Hira. Jadi untuk melatih itu semua secara hakikatnya setiap diri manusia berlatihnya adalah di dalam gua Hira yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Jadi pelajaran kisah-kisah para nabi yang ada di luar diri itu sebenarnya cermin dari hati manusia itu sendiri. Semuanya sudah ada di dalam diri. Jadi ayat pertama datangnya Iqra, bacalah. Waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad tak tahu harus membaca apa. Maknanya Kanjeng Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis. Akan tetapi di sini maknanya Iqra yang disuruh baca itu apa? Contoh ilustrasinya, logikanya kita sendiri. Semisal kita diposisikan oleh Allah sebagai Kanjeng Nabi Muhammad. Posisi kita ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita bisa nulis, kita bisa baca. Akan tetapi bila kedatangan hal yang tak pernah kita jumpai selama hidup kita, yakni ketika ada sosok yang mengutus, yang memerintahkan kita untuk Iqra, bacalah. Apakah kita tahu maksudnya? Kita pun sama seperti Rasulullah. Apa yang harus aku baca? Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Maknanya Nabi Muhammad tidak tahu maksudnya apa yang utuskan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, bacalah. Lantas Kanjeng Nabi menanyakan kembali, apa yang aku harus baca? Wahai malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ini maknanya kita diutus membaca diri kita sendiri. Kita diutus membaca sejarah kita sendiri. Kita diutus menelusuri lagi asal-usul kejadian kita sendiri di hati kita. Jadi maknanya Kanjeng Nabi Muhammad ketika kedatangan wahyu yang pertama diperintahkan membaca diri Muhammadnya. Maknanya kita menyadari, kita kembali kepada cerita, kepada sejarah, kepada asal-usul kejadian kita 50 tahun yang lalu. Bila umur saya 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu aku ini ada di mana? 50 tahun yang lalu aku ini berposisi sebagai apa? 50 tahun yang lalu aku masih goib,
aku masih tiada, aku masih fana, aku tidak ada, yang ada hanya Allah, Sang Pencipta diriku. Bila Allah tak ada, mana mungkin aku bisa terlahir. Jadi 50 tahun yang lalu Abdul Halimnya tak ada. Abdul Halimnya goib. Abdul Halimnya tak wujud. Yang wujud hanya Allah. Itulah makna la ilaha illallah, dan itulah makna la maujudan illallah. Yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah Allah yang bersendirian 50 tahun yang lalu. Itulah yang disuruh baca oleh malaikat Jibril. Disuruh baca sejati diri manusianya, yakni yang tak ada, yakni yang tak wujud, yakni yang tak hidup, yakni yang tak berkuasa sedikit pun atas diri manusianya. Maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Oh, ternyata 50 tahun yang lalu aku Abdul Halim ini tak ada. Yang ada hanya Allah. Maka bila kita menyadari bahwa yang ada bukan makhluk, yang ada hanyalah Sang Pencipta, yang ada hanyalah Sang Khalik, sejak dulu sampai saat ini dan sampai yang akan datang, maka semuanya takkan bisa merubah. Maknanya Allah lah yang awal dan Allah lah yang akhir. Awal manusianya goib, ya berakhir menjadi goib. Awal manusianya tiada, ya berakhir menjadi ketiadaan. Itulah yang harus kita telusuri bersama. Itulah yang harus kita baca. Itulah yang harus kita pahami dan kita renungkan di dalam hati kita. Jadi pelajaran yang ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah pelajaran suri tauladan untuk kita semua, untuk seluruh manusia, agar mengikuti apapun yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad, agar sinkron urip yang ada di Kanjeng Nabi Muhammad dan urip yang ada di diri manusia kita, agar ketemu, agar sinkron, dan agar esa adanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi awal manusia dicipta adalah dari ketiadaan, dari hal yang tak dapat disebut. Maka diciptakanlah cikal bakal badan ini dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi hasil buah-buahan, sayuran, dan padi, hingga dimakan oleh calon kedua orang tua kita, sehingga ketemulah kedua orang tua kita. Maka di dalam alam arham kita diciptakan dari segumpal darah. Ketemunya sel sperma dan sel telur. Maka dari itu, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah
dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Jadi Muhammad, jangan muliakan dirimu di hatimu. Jangan kau jadikan Tuhan namamu di hatimu. Muliakanlah Allah. Tuhankanlah Allah di hatimu. Jadi hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu memuliakan Allah dibanding memuliakan makhluknya. Jadi hati Kanjeng Nabi Muhammad memuliakan yang maha suci daripada sucinya kemanusiaannya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hatinya selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan Muhammadnya di hatinya. Karena itulah ketika itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka Kanjeng Nabi Muhammad kedatangan wahyu yang pertama ini. Jadi untuk kita semua aplikasinya ya latihan terus di dalam laku kholwat, laku zuhud, laku hening di dalam hati kita. Kemanapun dan berkeadaan apapun, kita heningkan nama-nama kita di hati kita. Kita tiadakan nama-nama kita di hati kita. Yang ada hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Itulah yang dimaksud Iqra itu. Maknanya kita sudah bisa membaca diri seperti Kanjeng Nabi Muhammad telah membaca dirinya di dalam surat Al-Alaq ini. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Maknanya pena itu kan dari kayu. Kayu itu hakikatnya nama hayyun. Kayu, pena yang dari kayu itu digerak-gerakkan sehingga menjadi cerita. Maknanya tanpa uripe Allah yang ada pada tiap badan-badan manusia, maka tak akan pernah bergelar. Maknanya jangan salah paham, Allah tak bertempat, Allah meliputi badan luar dan dalamnya. Bila Allah bertempat di dalam diri saja, maka tak akan bisa bergerak. Maka Allah meliputi luar dan dalam. Maka munculnya gerak karena ada ruang kosong yang ada di dalam dan yang ada di luar diri manusia. Maka itulah ada pagelaran, ada pergerakan. Karena Allah meliputi seluruh ciptaannya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bagi manusia yang sudah menemukan jati diri manusianya, maka ia akan diajarkan oleh Allah sendiri apa yang belum diketahuinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna hakikat dari malam Lailatul Mubarakah itu adalah ketika Nabi Muhammad mulai terbuka hatinya untuk mengenal diri manusianya, untuk mengenal hakikat diri sejati manusianya yang hanya makhluk. Maknanya Kanjeng Nabi Muhammad mulai mengenal Tuhannya saat ketika di tanggal 17 Ramadan. Ketika
hati Kanjeng Nabi Muhammad sudah suci dari Muhammadnya yang ada hanya Allah. Itulah hakikat bulan suci Ramadan. Itulah hakikat malam Lailatul Qadar. Malamnya hatimu dari dirimu. Malamnya hati Kanjeng Nabi Muhammad dari Muhammadnya di hatinya. Yang ada hanya wujudullah. Yang ada hanya uripe Allah. Yang ada hanya kuasa Allah. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Malamnya dirimu dari dirimu yang ada hanya Allah. Itulah makna Lailatul Qadar itu. Setelah kedatangan Lailatul Qadar, maka muncul hari kebangkitan. Maknanya qadarnya sudah qadarnya Allah, bukan qadarnya manusia lagi. Kehendak kuasanya sudah kehendak kuasanya Allah sendiri yang menggelar manusianya. Daripada kudrat dan iradatnya manusianya. Jadi sejak itulah Kanjeng Nabi Muhammad sudah suci dari Muhammadnya di hatinya yang ada hanya Allah. Maka wahyu-wahyu itu terus bergulir. Ilham-ilham itu terus bergulir di hati Kanjeng Nabi Muhammad menerima pelajaran-pelajaran dari Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban yang singkat ini bisa memahamkan kita semua, terutama pribadi saya sendiri dan penanya, serta kita semua semoga bisa memahami paparan-paparan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.